Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuode Melati, NIM 22010117. Saya dari kelompok B11 Sheila di Laut. Di sini saya akan menjelaskan seminar proposal dari proyek mata kuliah Masyarakat Cerdas. Pertama-tama, pada tanggal 12 September 2025, saya dan kelompok melakukan kegiatan observasi lapangan di wilayah Sheila di Laut. Tujuan observasi ini adalah untuk menemukan masalah nyata di masyarakat dan merumuskan potensi solusi yang inovatif. Dari hasil pengamatan, terlihat kondisi lingkungan sekitar masih kurang terjaga kebersihannya. Banyak sampah berserakan di beberapa titik, membuat lingkungan tampak kotor, kumuh, dan tidak nyaman. Kondisi ini juga menimbulkan dampak buruk, seperti bau tidak sedap, berkembangnya bibit penyakit, serta meningkatnya risiko banjir karena saluran air yang tersumbat. Selain masalah kebersihan, kami juga mengamati infrastruktur jaringan listrik PLN. Instalasi listrik di beberapa titik terlihat kurang optimal dan kurang terawat. Beberapa komponen vital seperti tiang listrik, kabel, antena, lampu jalan, hingga sistem pendingin trafo atau AC masih memiliki kelemahan dalam pemeliharaan. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu berbagai risiko, mulai dari gangguan pasokan listrik, korsleting, kebakaran, hingga membahayakan keselamatan masyarakat. Kemudian setelah kami melakukan observasi, kami melanjutkan kegiatan dengan metode design thinking. Pada tanggal 19 September 2025 di Auditorium Umrah Senggarang. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi inti masalah. Saya mendapat kategori elektronik, yaitu pemeliharaan jaringan listrik PLN yang belum maksimal. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok untuk menggali ide-ide kreatif. Dari hasil brainstorming, saya berhasil merumuskan beberapa solusi inovatif. Pertama, membuat tiang listrik pintar yang dilengkapi sensor getar dan kemiringan untuk mendeteksi kerusakan. Kedua, membuat antena IoT khusus PLN yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antar perangkat monitoring. Ketiga, merancang sistem pendingin trafo otomatis menggunakan AC atau kipas pintar berbasis sensor suhu. Keempat, membuat lampu jalan otomatis yang dapat menyala berdasarkan intensitas cahaya serta mendeteksi gangguan arus. Kelima, mengembangkan kabel listrik dengan sensor arus bocor dan sensor suhu agar lebih aman. Kemudian pada tanggal 26 September kami membuat sketsa dari ide-ide yang telah dihasilkan. Ada 5 sketsa utama. Yang pertama itu Smart Monitoring Pole. Sketsa ini menggambarkan sebuah tiang listrik yang dilengkapi dengan sensor getar dan sensor kemiringan. Tujuannya adalah agar PLN dapat memantau kondisi tiang listrik secara real-time. Jika tiang roboh, miring, atau terkena benturan, sensor akan mengirimkan data ke server PLN. Kemudian yang kedua itu antena komunikasi IoT. Sketsa ini dirancang khusus untuk komunikasi antar perangkat PLN seperti smart meter, sensor kabel, dan sensor tegangan. Dengan antena ini, PLN dapat memantau kondisi jaringan listrik lebih cepat dan akurat. Ketiga, sistem pendingin trafo otomatis. Sketsa ini menunjukkan penggunaan kipas atau AC pintar yang otomatis menyala ketika suhu trafo meningkat. Pendingin bekerja berdasarkan input dari sensor suhu, sehingga trafo lebih aman dari kerusakan akibat panas berlebih. Yang keempat, Smart Street Lighting System. Sketsa ini menggambarkan lampu jalan pintar yang dilengkapi sensor cahaya dan sensor arus.
Lampu dapat menyala dan mati otomatis sesuai kondisi cahaya, sekaligus mendeteksi adanya gangguan arus listrik atau kabel putus. Kemudian yang kelima, kabel listrik pintar. Sketsa kabel listrik pintar ini dilengkapi dengan sensor arus bocor dan sensor suhu. Kabel mampu mendeteksi adanya korsleting, kebocoran arus, atau panas berlebih, lalu mengirimkan peringatan ke pusat monitoring PLN. Dari kelima sketsa ini dibuat agar mudah dipahami dan memiliki nilai orisinilitas sebagai solusi inovatif di bidang elektronik untuk PLN. Selanjutnya dari 5 sketsa yang saya usulkan, saya memilih Smart Monitoring Pole sebagai desain final. Alasan pemilihan ini karena tiang listrik merupakan komponen paling penting dalam distribusi tenaga listrik. Jika tiang mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terdampak. Smart Monitoring Pole dinilai lebih mendesak, mudah diterapkan, dan bermanfaat langsung bagi PLN maupun masyarakat. Namun sebelum memutuskan desain final, saya juga membandingkan dengan teknologi yang sudah ada. Di beberapa negara maju, sudah ada smart pole yang umumnya digunakan sebagai tiang lampu jalan dengan fitur Wi-Fi publik, sensor cahaya, dan kamera pengawas. Perbedaannya, inovasi saya difokuskan untuk memantau tiang listrik PLN, bukan sekadar tiang lampu. Inovasi ini dilengkapi sensor getar, sensor miring, panel surya mandiri, serta sistem IoT yang langsung terhubung ke server PLN. Dengan demikian, Smart Monitoring Pole lebih spesifik dan relevan dengan permasalahan jaringan listrik di Indonesia. Kemudian setelah mengetahui bahwa konsep smart pole sudah pernah ada, saya melakukan modifikasi agar desain lebih orisinal. Desain akhir saya adalah smart monitoring pole dengan integrasi smart street lighting system, yang artinya itu dalam satu tiang tidak hanya terdapat sensor getar dan kemiringan, tetapi juga dilengkapi sensor arus serta lampu jalan pintar. Dengan begitu, satu tiang dapat berfungsi ganda, memantau kondisi infrastruktur PLN sekaligus memantau sistem penerangan jalan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemeliharaan jaringan listrik, mengurangi biaya operasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur cerdas berbasis Internet of Things atau IoT. Kemudian dalam mengevaluasi desain final, terdapat 5 kriteria yang dijadikan acuan. Yang pertama itu mudah diciptakan. Desain ini mudah diwujudkan karena menggunakan komponen elektronik yang sudah tersedia di pasaran, seperti sensor getar, accelerometer, modul IoT, LoRa atau GSM, serta panel surya mini. Teknologi ini sudah banyak digunakan sehingga implementasi tidak terlalu rumit. Yang kedua, murah atau gratis. Biaya untuk pembuatan relatif murah karena dapat menggunakan sensor sederhana dan modul IoT berbasis open source. Panel surya mini juga sudah banyak tersedia dengan harga terjangkau. Dengan begitu, desain ini bisa diwujudkan dengan anggaran terbatas. Yang ketiga, ramah lingkungan. Desain ini ramah lingkungan karena tidak bergantung pada listrik utama,
Energi diperoleh dari panel surya sehingga berkelanjutan dan mendukung energi hijau. Selain itu, pencegahan kerusakan infrastruktur juga berarti mengurangi limbah material. Keempat, mudah digunakan. Sistem bekerja otomatis dan data terkirim ke server PLN tanpa perlu operasi manual. Petugas hanya menerima notifikasi jika ada masalah, sehingga penggunaan sistem ini sangat mudah dipahami. Kemudian yang kelima, perawatan murah. Perawatan hanya meliputi pengecekan berkala pada sensor dan modul komunikasi. Hal ini jauh lebih murah dibandingkan biaya perbaikan setelah terjadi kerusakan besar pada jaringan listrik. Dengan sistem preventif ini, PLN bisa menghemat biaya jangka panjang. Jadi, dari hasil observasi desain thinking, pembuatan sketsa hingga desain final, saya menyimpulkan bahwa smart monitoring pole terintegrasi dengan smart street lighting merupakan inovasi yang tepat untuk mengatasi masalah pemeliharaan jaringan listrik PLN. Desain ini mudah diwujudkan, murah, ramah lingkungan, mudah digunakan, serta ekonomis dalam jangka panjang. Dalam penerapan sistem ini diharapkan PLN dapat lebih efisien, responsif, dan aman dalam menjaga kendala pasokan listrik bagi masyarakat, dan aman dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.